Kamu mungkin pernah mendengar kalimat, pria tidak suka wanita baik-baik. Terdengar aneh, tapi banyak perempuan yang diam-diam merasa bahwa itu benar. Kita sudah effort untuk menjadi perempuan yang sabar, pengertian, setia, tapi tetap saja dia memilih perempuan yang keotik, penuh drama, atau bahkan yang jelas-jelas tidak serius. Sedih rasanya mengetahui realita itu. Tapi hari ini kita akan membongkar alasan sebenarnya. Bukan supaya kamu berubah menjadi orang lain, tapi supaya kamu tahu bahwa dirimu bukanlah masalah. Alasan kenapa kalimat ini sering terjadi sebenarnya bukan wanita baik-baik yang tidak disukai pria, tapi yang tidak disukai adalah wanita yang terlalu mudah. Ada perbedaan besar antara baik dan gampang dikendalikan. Ada pria yang kalau diberi kebaikan, dia merasa hormat. Tapi ada juga yang diberi kebaikan, dia merasa seperti raja. Dan itu bukan salahmu, itu adalah kualitas dia. Di momen-momen tertentu, kita sering berpikir, kalau aku makin baik, makin nurut, makin pengertian, dia pasti akan berubah. Tapi kenyataannya, semakin kamu memberikan semuanya tanpa batas, semakin dia merasa kamu tidak punya nilai yang perlu diperjuangkan. Ini adalah kalimat yang keras tapi jujur. Pria yang salah tidak mau wanita baik-baik, tapi pria yang tepat selalu menghargai wanita baik-baik. Pria yang belum dewasa suka perempuan yang membuat adrenalinnya naik turun, yang membuat cemas, bikin deg-degan, bikin dia merasa sedang berburu. Sementara pria yang matang, stabil, dan tahu arah hidup justru mencari perempuan yang tenang, yang hadirnya membuat hati damai, bukan drama. Jadi kalau ada pria yang meninggalkan kamu karena kamu terlalu baik, believe me, itu bukan kehilangan, itu penyaringan. Secara psikologi ada 3 alasan kenapa pria tertentu menghindari perempuan baik-baik. Low self-esteem menyebabkan fear of worthiness. Dia merasa kamu terlalu baik untuk dia. Dia takut gagal memenuhi standar kamu, jadi dia lari ke hubungan yang lebih gampang. Trauma dan pola lama. Ada pria yang tumbuh dengan hubungan berantakan. Baginya, chaos itu nyaman, dan ketenangan kamu terasa asing buatnya. Dia belum siap tumbuh. Wanita baik-baik sering menginspirasi pria untuk memperbaiki diri. Masalahnya, tidak semua pria sanggup menghadapi tanggung jawab itu. Kesalahan yang sering dilakukan oleh wanita baik-baik karena mereka terlalu overgiving. Bukan karena salah, tapi karena hatinya tulus. Selain itu ada beberapa alasan umum lainnya. Terlalu mengalah. Kamu selalu bilang tidak apa-apa meskipun kamu terluka. Terlalu mengasihani atau membela. Saat dia berbuat salah, kamu selalu bilang dia tidak bermaksud. Terlalu memberi tanpa batas. Waktu, perhatian, energi, semuanya kamu berikan duluan sebelum dia membuktikan bahwa dia layak untuk. Takut kehilangan. Disinilah kamu lupa siapa yang seharusnya takut kehilangan siapa. Kamu bukan terlalu baik, kamu hanya salah memberinya pada orang yang salah. Dengarkan ini baik-baik. Kamu baik bukan karena kamu lemah. Kamu lembut bukan karena kamu kekurangan. Kamu tulus bukan karena kamu murahan. Kamu hanya belum bertemu orang yang bisa menangkap kebaikan kamu, bukan menyalahgunakannya. Dan kamu tidak harus berubah menjadi dingin, kasar, atau manipulatif untuk dihargai. Yang kamu butuhkan hanyalah satu, batasan dan kejelasan tentang nilai diri kamu. Bagaimana menjadi baik tanpa dianggap remeh? Kebaikan kamu harus punya harga.
Jangan terlalu memberi effort level premium ke orang yang bahkan belum memberikan bare minimum. Kebaikan kamu harus punya batasan. Bantu orang lain, tapi jangan sampai kamu melukai dirimu sendiri. Kebaikanmu harus berjalan bersama standarmu. Orang baik dan punya standar itu powerful. Orang baik tanpa standar itu mudah dimanipulasi. Jangan takut ditinggal. Orang yang salah pergi supaya orang yang tepat bisa datang. Jadi kalau ada yang bilang pria tidak suka wanita baik-baik, jawab saja, yang tidak suka wanita baik-baik itu hanya pria yang belum dewasa. Pria yang tepat akan melihat kebaikan kamu sebagai rumah, bukan beban, sebagai berkah, bukan ancaman. Jadi jangan ubah siapa kamu, ubahlah hanya satu hal. Siapa yang kamu izinkan masuk di hidupmu.